kawan-kawan, salam Lex Tutar Channel. Oke, kembali lagi ke channel YouTube kami. Seperti biasa, saya Joni Sinaga beserta Pak Bangun Simbolon. Kami dari ada hukum BTS Partner Jakarta, ya, yang mana kami salah satu tim kuasa hukum dari korban dugaan pidana investasi ilegal edisi cash, yang mana lagi viral nih kawan-kawan. Oke, mungkin ada yang Pak Bangun Simbolon mau sampaikan ke teman-teman. Terima kasih kepada rekan kami Joni Wijaya Sinaga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami dari kantor Bangun Pondok Raja Simbolon and Partner atau BPS and Partner Office. Kami adalah salah satu tim kuasa dari beberapa korban investasi ilegal edisi cash. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kami, klien-klien kami yang telah mempercayakan untuk mengurus permasalahan hukum yang dihadapi, ya, dengan investasi edisi cash, illegal edisi cash, di mana para tersangka sampai hari ini telah ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri. Kami berusaha, ya, untuk menguruskan permasalahannya. Berusaha itu maksudnya apa? Sekarang Barreskrim Polri telah menahan para tersangka dan juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset, mulai dari aset tunai, terus juga mobil-mobil mewah, kendaraan roda 4, roda 2, juga tanah, bangunan, sertifikat, dan termasuk 40 rekening bank telah disita oleh Barreskrim Mabes Polri, termasuk handphone yang digunakan untuk menjalankan bisnis ilegal tersebut. Juga server telah disita semua. Jadi sekarang posisinya semua sudah dalam posisi status quo. Kami membantu ratusan para korban, ya, untuk berusaha mengembalikan sebahagian atau seluruhnya investasi mereka. Caranya gimana? Sesuai pembicaraan kami kepada penyidik Barreskrim, nanti itu harta-harta yang telah disita termasuk tunai akan dikembalikan kepada para korban. Jadi kami sebagai tim kuasa hukum akan mengawal mulai dari proses penyidikan di Mabes Polri sampai nanti dia P21 dilimpahkan kepada jaksa. Kami akan kawal terus dari jaksa dilakukan penuntutan di pengadilan sampai kepada putusan. Nanti setelah inkrah tahap pertama di pengadilan negeri, kemungkinan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kalau tidak ada upaya hukum dari para tersangka yang telah nanti menjadi terdakwa, termasuk jaksa, tidak ada upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi, inilah nanti berapa jumlah harta yang disita itu yang akan dibagikan nanti setelah dilelang, ya, setelah dilelang akan dikembalikan kepada para korban. Berapa yang akan dikembalikan tergantung kepada berapa jumlah aset-aset yang disita. Semakin banyak aset yang bisa disita oleh Barreskrim Mabes Polri, semakin banyak nanti persentase yang bisa dikembalikan kepada korban. Kita berharap kalau bisa pengembalian itu minimal 100% dari investasi para korban. Investasi di sini maksud saya adalah yang benar-benar diinvestasikan di luar daripada mining. Jadi Barreskrim Mabes Polri masih terus berusaha melacak harta-harta yang disembunyikan bersama dengan PPATK, ya, dengan Interpol untuk melacak juga harta-harta yang telah dilarikan atau disembunyikan di luar negeri. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami, para klien kami telah mempercayakan. Kami akan menjaga amanah ini mengawal sampai akhir, dan juga kepada para korban yang belum ikut bergabung, seandainya mau bergabung, mau kami perjuangkan, silahkan nanti menghubungi admin kami, dan juga terdaftar di YouTube kami, ya, terdaftar ada di YouTube kami, juga ada nanti website pengaduan, ada, ya, bisa disampaikan melalui pengaduan itu untuk kami follow up selanjutnya. Pokoknya kami berharap para korban yang belum bergabung sebelum P21 ini untuk segera bergabung. Kita akan perjuangkan. Mau berapa persen nanti, ini sudah hampir pasti ada pengembalian, ya. Cuman kita belum tahu berapa persen yang disita nanti totalnya. Dan berapa persen yang kembali tergantung berapa yang disita,
dan berapa total kerugian daripada korban nanti di situ. Kalau misalnya nanti ya harta yang disita itu lebih besar daripada kerugian para korban, otomatis kemungkinan pengembalian 100%. Tapi kalau misalnya yang disita lebih kecil daripada korban, otomatis nanti persentase lebih rendah. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak rekan saya Joni Sinaga ada yang mau sampaikan lagi? Ya kita Q&A ya Bang ya. Iya. Saya mewakili teman-teman di Siap. korban nih Bang. Banyak pertanyaan netizen ya korban-korban Bang. Oke. Waktu kita tanggal 22 ya, 22 April 2021 ini, Ya. kebetulan lagi ada konferensi pers dari pihak Barreskrim ya Bang ya. Siap, betul. Oke, itu kita lihat ada uang-uang Bang ya, udah disita ya. Menurut Abang kalau ada mata uang apa aja itu Bang? Dan berapa kalau dikonversi ke rupiah itu Bang? Jadi sesuai yang kita dapat info A1 ya, itu terdiri dari mata uang rupiah itu sekitar 3,8 miliar. Juga ada dalam mata, diduga dalam mata uang dolar Hongkong ada 1 miliar dolar Hongkong. Kemudian juga ada dalam mata uang Singapura 996.000, hampir 1 juta. 6 juta. Hampir 1 juta Singapura dolar. Kemudian diduga ada dalam mata uang 6,2 itu dalam mata uang euro. Dan ada juga 100 miliar dalam mata uang dolar Zimbabwe. Begitu kita ada juga uang dalam mata uang Mesir, Irak, itu hanya jumlah berapa kecil. total Bang? Kalau kita totalkan, kita konversi dengan rupiah, itu kurang lebih ada sekitar 5,8 triliun. Wow. Ya. Maksudnya Baru yang tunai ya. Baru tunai. Yang tunai. Terus ada mobil mewah ya, Ada mobil apa? mewah, Ferrari. ada Ferrari, ada McLaren, ada Range Rover, ada BMW seri 7, ada Mercy, ya, ada juga Pajero, ada Fortuner, segala macam. Ada 13 berlian Ya, kecil. ada 30 berlian kecil, ada 30 berlian besar. Ya. Ya. Oke Bang. Terus ini Bang, ada lagi mungkin nih pertanyaan. Ini saya belum menyampaikan dari korban ya. Bang, tapi proses video masih berjalan nih dari pihak ketiganya pihak edisi cash, yaitu mohon maaf diduga bernama B. Ya, teman-teman korban bisa tahu B itu apa ya? Gimana bisa Bang kalau proses video itu berjalan, tapi server sendiri udah disita Bang? Ya. Coba klarifikasi Bang. Jadi logikanya begini aja. Tersangka sudah ditahan. Ya. Ada 9 orang. Ya. Dan diantara 9 orang tersangka itu adalah para pengambil keputusan ya di perusahaan. Ada IT edisi itu. juga. Ada Ya. IT juga. Kemudian rekening bank 40 rekening bank juga sudah disita. Oke. Artinya salah satu dari rekening bank ini pasti digunakan untuk Transaksi. keperluan withdraw transaksi. Oke. Tunai telah disita, server disita, kemudian handphone yang selama ini juga banyak digunakan terkait dengan transaksi ilegal ini juga sudah disita. Jadi ya sekarang kita sampaikan kepada para klien, logikanya saja kalau terjadi withdraw terus rekening bank mana yang mau dilakukan pembayaran, orang sudah disita. Oke. Ya, coba aja, kita sekarang buktikan aja withdraw keluar nggak duitnya gitu loh. Ada, cuman withdrawnya 2 juta, kalau 200.000 katanya. Dulu. 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 Sekarang beda lagi ya. Ya sekarang ini kita mau coba dulu, coba tes dulu masih ada nggak yang bisa keluar. Pertanyaan penting juga nih Bang. Katanya, kami sudah update juga nih Bang. Pihak edisi cash ini ilegal apa ilegal? Dan kalau kenapa dibilang ilegal Bang? Oke. Oke, karena kami terdaftar di Bapeti. Setelah saya cek masih calon Bang. Jadi sesuatu Terima yang kasih. ilegal itu artinya apa? Ah. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang Oke. berlaku. Nah, khusus untuk masalah edisi cash ini masuk kategori perdagangan kripto. Ya. Oke. Di Indonesia, perdagangan kripto itu harus mendapatkan izin dari Bapeti. Oke. Ini perusahaan sudah mau ulang tahun yang kelima, ya. Ya. Sudah 5 tahun dia berjalan, belum mendapatkan izin. Sekarang kita dapat informasi mereka berusaha mendapat izin itu masih dalam proses, Masih calon. masih calon. Dia masih calon, tapi sudah menjalankan transaksi 5 tahun, sudah melibatkan ada triliunan uang, otomatis ini masuk kategori ilegal. Sama dengan Anda, ya. Belum punya SIM, tapi Anda sudah menyetir 5 tahun, berarti kan ilegal.
selama 5 tahun menjadi ini. Walaupun kemudian dapat SIM setelah 5 tahun, kalau ada kejadian sebelum 5 tahun itu artinya Anda bisa dikenakan undang-undang lalu lintas karena mengendarai tidak mempunyai SIM, kan itu sama ini. Nah ini sudah terjadi masalah, dia belum dapat izin. Jadi artinya secara hukum dari mata kacamata hukum otomatis ilegal karena Anda menjalankan bisnis belum mengantongi izin. Nah, izin nih Bang. Ini kan perdagangan Bang, seperti kayak saham, kayak falas, kan ada skema grafik ya Bang ya. Ini saya dengar nih Bang dari Asepit Kombes Mahmud. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah dengar ya pemirsa. Ini yang menentukan angkanya siapa Bang? Sama-sama tahu kita, coba saya jelaskan. Nah, biasanya kan kalau falas kan grafik kayak jantung ya, di jantung naik, turun, ya kan? jadi, Bang? jadi artinya kalau yang umum di perdagangan kripto itu, ya harganya itu ditentukan oleh pasar. Jadi artinya itu floating dia. Oke. Jadi kalau kita ngerti secara ekonomi, harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Biasanya kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, harga turun. Kalau demand-nya banyak, supply kurang, harga naik. Tetapi yang aneh di EDC Cash ini, dari video-video pimpinan EDC Cash, salah satu tersangka bernama AY, ya, inisial AY ini, setiap mitra yang bergabung itu membeli koin, digital koin seharga 20.000. Oke. Dan dia berjanji buyback, membeli kembali, ya. Dia garansi harganya fix 15.000. Berarti udah minus 5.000 dong? Ya, minus 5.000. Di situ ada selisih keuntungan dia ya. Tapi kita fokus dulu. Artinya dia juga berani menggaransi apapun yang terjadi, berapapun jumlah koin, berapapun jumlah uangnya. AY sebagai tersangka di seluruh videonya menjanjikan buyback 15.000. Artinya kalau ada mitra yang punya 1 juta koin di akun dia, itu termasuk modal dan termasuk hasil mining ya? Dia harus bertanggung jawab 15 miliar. Tapi ada mining kok, saya agak awam nih ya di dunia kripto, maaf kawan-kawan. Ada namanya sistem 0,5% sampai berapa persen, ini coba abang jelaskan. Ini juga, ya, ini juga, inilah salah satu yang membuat orang tertarik ya. Dan lupa hanya melihat keuntungannya, tidak memperhatikan resiko. Ini juga sesuatu yang over promising dari EDC Cash, pimpinan EDC Cash. Untuk menarik para korban, dia menjanjikan hasil mining 0,5% per hari. Wow. Ya, dan 15% per bulan. Jadi dia tidak ditentukan oleh floating rate di hasil di pasaran. Dia bahkan menjanjikan 0,5. Nah ini kita nggak masuk akal. Bisa dia menggaransi hasil investasi 15% per bulan, itu dasarnya apa? Dari mana? Mau diputar di mana? Sedangkan sekarang di bank saja deposito itu di bawah 2% atau 3%. Ini bisa per tahun. Nggak sampai malah sekarang, terbaru nggak sampai, di bawah 6%. Tapi dia menjanjikan 15%. Dan ini tidak sesuai dengan aturan main di dunia kripto. Nah, inilah salah satu modusnya. Dan kalau kita tanya kepada korban, kenapa tertarik? Salah satu yang paling utama, kenapa mereka tertarik investasi di EDC Cash? Karena dijanjikan hasil mining 0,5. Artinya dia tidur aja dapat 15%. Nah, ini yang membuat orang gelap mata. Ini juga berapa lama nih Bang? Kalau menurut press release, menurut versi press release resmi dari Barreskrim itu angkanya korban seluruh Indonesia itu 58.000 orang. Wow, 58.000 guys? Ya, 58.000 Indonesia ya? Indonesia, kita bisa hitung kerugian berapa. Setiap pendaftaran itu dikenakan 5 juta. 5 juta? 5 juta. Kali 58.000? Kali 58.000. Itu baru pendaftar pertama ya. Setelah itu dia top up. Nggak mungkin orang itu tidak top up. Karena apa? Dia top up 10 juta. Top up 10 juta kali 58.000. Berapa uang yang akan keuntungannya? Ya makanya yang bersangkutan, para tersangka ini bisa kita lihat bisa membeli mobil mewah, bisa buat rumah kayak istana seluas 3 hektar. Saya dengar dari pihak penyidik ya, Pak Subdit ya, Bang ya. Di kasus tiba ya, di TPD Barreskrim ya. Awalnya rumahnya cuma 100 meter, kotak Bang.
Ya, Sekarang kalau guys sudah 1 hektar loh. ya dari hasil Pakai lift lagi, Bang? yang resmi ya, modus operandi yang resmi dirilis oleh Ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Ekonomi Khusus Bareskrim itu yang bersangkutan ini kan kita dapat informasinya Ya. 2015 Ya. itu kontrakannya hanya kontrakan petak aja lah. Ya. Kita udah tahu lah di Jakarta itu kan di Jabodetabek sampai 2018. Tapi Ya. setelah edisi case ini, wah itu di Saya sambil nyari nih Bang ya. satu tempat di apa itu di daerah masuk kota Madia Bekasi ya, Ya. berbatasan dengan Cibubur itu dia mempunyai lahan katanya itu sekitar 3 hektar dan Ini, Bang? kami ya Oke, guys, kalau kalian lihat ya, ya ini kontrakannya guys. ya itu kontrakannya dan Pak, sekarang close up dikit. ini kontrakannya Ya. dan sekarang setelah edisi case ini seperti istana raja ini dia punya nih ya artinya Sekarang apa? aja, pakai lift 4 lantai. Ya, artinya apa? Kalau di dalam PPATK itu ya, ini artinya tidak cocok profilnya. Bisnisnya apa, kerjanya apa, kenapa bisa punya harta dan penghasilan seperti ini? Itu profiling namanya, ya tidak sesuai. Makanya inilah yang terjadi, ya. Jadi artinya sudah dijadikan sebagai tersangka, kita tinggal menunggu proses. Walaupun ya teman-teman, para klien semua, Ini guys, isinya HY, ya, ini juga inisial Ani, ya. Ini guys, dari yang biasa yang hitam menjadi moma putih, perawatan, oke. Lagi makan uang dia ceritanya. Nah, itu salah satu Modusnya ya. Modus. Jadi modus ya. Gimana lah caranya meyakinkan orang supaya masyarakat banyak tertarik sampai dia tidur dengan uang, dia makan uang. Ah, dilebih-lebihkan lah kan itu ya. Oke. Nah, ini sistemnya nih. Oke. Itu Ini sistemnya. modus operandinya, cara Sistem operandinya. itu ya. Ini resmi ya. Resmi dari Bareskrim ya. Bareskrim ya. Jadi artinya teman-teman, walaupun itu tetap kita menghargai yang nama azas praduga tak bersalah ya, kita ini lagi berproses. Tapi artinya para pelaku ini telah menjadi tersangka. Dan kita kawal ya. Prosedur polisi penyidik Bareskrim menetapkan seseorang tersangka artinya sudah cukup bukti permulaan yang cukup. Kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2, Bareskrim nggak sembarangan. Apalagi ini bukan polsek loh, bukan polres, bukan polda. Bareskrim yang menetapkan, nggak sembarang menetapkan. Saya mau nanya satu pertanyaan Pak. Di luar sana masih ada tim yang masih pro pendukung berjalannya ini masih tetap berjalan lancar Bang. Jadi kalau saya melihat, Berapa Bang? Dan jelas seorang penyidik lah, penyidik Bareskrim Polri Bang. nah makanya inilah yang perlu mereka ini disadarkan ya, diberikan fakta-fakta, informasi-informasi yang lebih akurat. Kalau saya melihat, ya, sebenarnya mereka sudah tahu itu, cuman mungkin karena sudah terlalu banyak uang mereka, investasi mereka masuk, ya, mereka ingin mengawal ini jangan sampai bermasalah supaya pengembalian ini bisa terjadi. Itu kalau saya melihat motifnya hanya itu. Karena kalau edisi case ini sudah ditutup, ya otomatis memang potensi pengembalian kerugian belum tentu bisa 100%. Dan mereka menjadi korban, sehingga mereka lebih memilih bagaimana edisi case ini hidup dulu. Mungkin setelah itu dalam waktu singkat baru mereka bisa mengembalikan seluruh kerugian. Tapi ini kan tidak mungkin lagi. Ini sudah dipegang Bareskrim. Para pelaku sudah jadi tersangka, sudah dilakukan penyitaan. Jadi kalau masih ada teman-teman di luar sana yang masih percaya, ya agak nggak masuk akal gitu loh kepercayaan ini. Tapi ya itu kita hormati ya, hak dari setiap orang bahwa dia masih tak mendukung di case, dia percaya di case tidak bersalah segala macam. Itu kita harus hormatin itu, nggak boleh kita paksakan orang dan mereka itu tidak perlu kita musuhin gitu loh. Ya, karena gini Bang, izin teman-teman pendukung ya, termasuk kolega kita Bang, Abang FA pernah datang ke Bareskrim Bang, namanya Kasubdit. Nah, pria ini ya, satu orang pria diduga Bang ya, diduga, saya nggak tahu, nggak kenal nama juga ya, dia sudah diberitahukan oleh Kasubdit. Jadi ini skemanya Ponzi. Oke, dia tidak memiliki izin, perusahaannya berjalan, kapan belum ada izinnya tapi udah jalan. Oke, sistemnya pengembalian uang begini-gini.
Udah diberi pengarahan, dia mengakui, tapi tetap yang penting program perdagangan kripto ya kalau mau diproses silakan izinnya. Kami untuk yang sebelum dapat izin ya dipersangkakan dulu, diproses dulu hukumnya. Nah, tapi kenapa bang? Pria ini bang tetap membuat suatu statement video memutarbalikan perkataan dari penyidik. Itu tadi saya bilang, kalau penyidik sendiri sudah menjelaskan fakta-fakta, Udah jelas bang, dijelaskan dia bang, dia udah mengakui. jelaskan. Tapi dia nggak mau terima kan? Pertama, Iya. jadi dia keras kepala, stakbon, ya gimana? Tapi logika sederhananya, kenapa dia bertahan? Berarti ada kepentingan. Ada kepentingan. Nah, bisa jadi kepentingan ini artinya apa? Dia mungkin sudah terlanjur, dia dan grupnya udah terlalu banyak uang investasi, Ya. sehingga mereka mau menyelamatkan ini. Oke. Itu tujuannya nggak ada. Saya yakin betul itu hanya motifnya ekonomi aja. Gimana menyelamatkan investasi mereka? Padahal bersama saya juga sama klien kita, korban pendukungnya ini bang, ya sudah jelaskan yang oke ini udah berdebat sama Pak Kasubdit, hasilnya iya bang. Itu tadi saya bilang. Tapi kan kita nggak bisa maksa orang soal keyakinan ya. Betul, betul, Tapi betul. silakan lah, itu kita hormati. Tapi proses hukum Proses sedang berjalan. Nanti kita tunggu apa Kita lihat. putusan pengadilan. Kita lihat ya, Iya. siapa yang akan menang ya bang ya. Yang penting kami, kita sebagai salah satu kuasa hukum dari para korban, Yes. ada ratusan ini, kita kawal. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan kita akan kawal terus. Sampai pencairan kita Sampai kawal. pada pencairan kita kawal. Oke, teman-teman semuanya, ya, kami dari kantor hukum BTS Partner, saya pribadi Joni Sinaga sama Pak Bangun Simbolon, mengundang teman-teman, ya, yang merasa diduga dirugikan ya bang ya, Ya. atas investasi ya diduga ilegal edisi cash ini, teman-teman, se-Indonesia atau seluruh dunia yang merasa rugi ya menginvestasikan uangnya ya, baik dari dana pendidikan anaknya ya bang ya, banyak ya, uang kuliah, uang masa depan ini, asuransi dan lain-lain, bisa hubungi kami ya, kami mengundang, kami buka posko, oke ya, bisa klik bit.ly atau bit.ly pengaduan edisi cash, oke, atau hubungin admin kami, ada Bu Christine dan Pak Alda ya, nanti ada nomornya di describer ya, di description-nya ya, oke, silakan. Dan kami tidak memungut biaya mahal ya, kami tahu Anda sudah ketimpa korban musibah, dan kalau kami celakain lagi ya enggak, dan kami cuma meminta paling pun harganya sangat-sangat bisa Anda terima, bisa ditolerir, dan itu sekali kami minta ya, sampai apa bang? Ya, itu sampai nanti inkrah. Clear, ingkrak. Nanti Gitu. untuk Tidak selanjutnya ada lagi. informasi tentang biaya. Nah, itu Masalah biaya tidak- hubungi admin kami. Tapi kami berani garansi biaya bisa terjangkau lah. Dan itu sampai ingkrak tidak kami minta lagi. Tidak seperti teman-teman oknum-oknum tetangga sebelah ya bang ya. Ya please adukan masalah Anda. Mungkin Anda di luar Jawa sana nggak bisa kemarin skim ngadu. Please hubungi kami. Ya bisa hubungi WA kami juga. Oke? Kami buka namanya online, ada di website, ada WA. Silakan hubungi WA kami. Oke? Semua ada dalam deskripsi kami. Ya, mau kerugian Anda 30 juta, please. Gak ada masalah, berapapun kerugian Anda, kami mengundang. Oke? Yang kita adukan sini adalah tuntutan kalian ya untuk pengembalian dana investasi bang ya. Ya, bukan mau memasarkan perdagangan kripto, itu hak kalian, benar bang? Ya. Ya, masalah perdagangan kripto ini belum ada perizinannya, belum sah. Ya, sistemnya pun tidak sesuai mekanisme yang ada gitu loh. Jadi please, silakan hubungi kami buka ya, hubungi Bu Christine dan Pak Alda. Oke guys, kalau ada pertanyaan juga bisa hubungi mereka. Jadi kali ya bang ya. Saya pikir cukup. Jadi sekali lagi kepada para teman-teman, terutama para klien kami, jaga kesehatan dan tetap jaga soliditas, kita tetap solid. Kalau ada informasi-informasi hoax di luar sana, tolong konfirmasi kepada kami supaya kami memberikan penjelasan supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang jelas, yang valid, yang benar. Jadi jangan Simpang siur. jangan berdebat, jangan simpang siur. Jadi
karena di luar sana masih terus ada membuat berita-berita hoax tentang EDC Cash, tentang investasi di cash ini tidak legal segala macam. Jadi kita harus terus berkoordinasi dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan para teman-teman semua, Mari kita kawal ya. selamat menjalankan ibadah Puasa, dan mungkin lewat sini juga kita mengucapkan selamat lebaran ya, minal aidin wal faizin. Masih lama lah, masih bisa kita buat lagi. Buat lagi ya. Iya. Selamat Oke. menjalankan ibadah Kalau puasa. di puasa ya, salam Lex Tutor Channel ini bang. Iya. Lex Tutor Channel ini bang. Ya gini. Apa? Begini L, Lex Tutor Channel. Baru dia. Oke guys, thank you. Ya, terima kasih. Ya.